sekali lagi dengan Ahok, saya bukan kampanye tapi hakul yakin saksinya Allah. Begitu Ahok menang, yang ditelepon bukan apa? Alhamdulillah, puji Tuhan Gus, kita jadi membuat pesantren di Belitung Timur. Serta dukungan Gus, saya menang kontrak di Belitung. Bukanlah program lainnya, tapi janji Ahok untuk bikin pesantren itu yang disampaikan. Saya, Gus Soleh, bersama Kiai Jawa Timur itu dikasih Ahok ya tanah negara di Belitung Timur 20 hektar untuk pesantren. Ahok di Jakarta membangun masjid, di Belitung Timur membangun pesantren. Ditulis oleh Ayas dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak awal tuduhan penistaan agama kepada Ahok memang terlihat seperti sebuah sinetron, seperti ada skenario besar untuk menggulingkan Ahok. Sebuah tuduhan yang keji serta sangat sensitif untuk umat Islam. Fakta bahwa mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam menjadi sasaran empuk untuk membuat konspirasi besar terkait isu penistaan agama. Sudah banyak sekali bukti-bukti yang telah Ahok perbuat untuk umat Islam. Bukan apa-apa, sebagai gubernur, Ahok harus mengayomi seluruh warga Jakarta. Dan kebetulan mayoritas beragama Islam, sehingga umat Islam menjadi perhatian utama Ahok. Mungkin kebaikan Ahok kepada umat Islam Jakarta akan dinyinyiri oleh kaum bumi datar, bahwa kebaikan Ahok adalah dalam rangka menarik simpati agar Ahok menjadi gubernur di Pilkada DKI. Silahkan sah-sah saja berpendapat demikian. Yang pasti, kebaikan Ahok kepada umat Islam bukan pura-pura, dan agar warga memilihnya kembali di Pilkada DKI. Jika Ahok pura-pura, maka kebaikan Ahok kepada umat Islam hanya berlaku di Jakarta. Faktanya, kebaikan Ahok kepada umat Islam adalah natural. Sejak di Belitung Timur, Ahok sudah baik kepada umat Islam. Perhatian Basuki Cahayapurnama terhadap umat beragama Islam sangat tinggi. Selain membangun masjid serta memberangkatkan umroh dan haji beberapa pengurus masjid, Ahok, sapaan Basuki, juga mendirikan pondok pesantren di Desa Gunung, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur atau Beltim. Saya tahu dia atau Ahok sejak kecil hingga pada akhirnya saya bekerja dengannya sebagai sopir, jadi dia tidak mungkin menodai agama Islam, apalagi dia tumbuh dan besar di lingkungan Muslim. Kata mantan sopir pribadi Ahok, Suyanto di Jakarta, Kamis 16 Maret 2017. Menurut Suyanto, relasi Basuki dengan umat Muslim di Belitung Timur sangat baik. Toleransinya terhadap agama Islam sangat tinggi. Bahkan dia sangat menghormati agama Islam. Apalagi di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur itu, 93% lebih penduduknya beragama Islam. Saya tidak pernah mendengar dia mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan umat Islam, tuturnya. Suyanto menceritakan, Ahok sangat peduli dengan Islam. Perhatian Ahok terhadap umat Islam sangat tinggi. Hal ini diperlihatkannya yang selalu membantu kegiatan umat Islam. Intinya, terang Suyanto, umat Islam paling diutamakan oleh Ahok, di antaranya membangun masjid dan pondok pesantren. Ahok bahkan memberikan tanah negara 20 hektar untuk mendirikan pesantren di Desa Gunung, Kecamatan Manggar, Kabupaten Beltim. Namun pesantren itu pun tidak dikuasainya, tetapi diserahkan kepada kiai di Beltim. Oleh karenanya, Suyanto tidak yakin Ahok berniat menistakan agama Islam. Ahok memberangkatkan haji serta umroh bagi beberapa orang. Yang saya ingat, sejak menjadi bupati di Beltim, ada sejumlah orang yang diberangkatkan haji, seperti Haji Agung, Haji Jahani, dan lain-lain. Saya masih menyimpan suratnya yang ditandatangani Basuki, katanya. Selain itu, bentuk kepedulian Ahok terhadap Islam ditunjukkannya dengan mengingatkan waktu sholat Jumat. Bahkan suatu hari waktu saya bawa mobil bersama Basuki, pas hari Jumat, dia mengingatkan saya untuk sholat. Namun saya menjawabnya belum siap untuk sholat, saya lewat saja. Dan saya pasti mendapat teguran dari Basuki kalau lalai menjalankan sholat Jumat, katanya. Harus dengan cara apa lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa Ahok memang baik kepada umat Islam? Bagaimana mungkin orang yang sejak kecil berteman baik dengan umat Islam tiba-tiba menistakan agama Islam? Saya rasa logika seperti ini sudah sangat parah menjangkit sebagian kaum bumi datar.
meminjam pernyataan Gusmus bahwa tidak mungkin seseorang yang sedang mencalonkan di sebuah daerah yang mayoritas beragama Islam kemudian menghina agama Islam. Menggunakan logika sederhana saja tidak akan menemukan alasan untuk bahwa Ahok menista agama Islam. Ketika orang-orang di sekeliling Ahok yang sudah sejak lama berteman dan mengenal Ahok memberikan kesaksian tentang penghormatan Ahok kepada umat Islam, harus dengan cara apa lagi meyakinkan kaum bumi datar serta sumbu pendek bahwa Ahok tidak menista agama Islam? Apa dengan Ahok mundur dari gubernur sehingga kemudian mereka melupakan isu ini? Sebagai orang Islam yang baik, tak perlu memikirkan hukum menerima bantuan dari non-muslim untuk pembangunan masjid maupun pesantren. Tak usah memikirkan diterima pahalanya apa tidak, itu hak Tuhan untuk menilainya. Jangan pernah kita berperan sebagai Tuhan. Ahok melakukan itu atas dasar kemanusiaan yang harus saling berbagi satu sama lain. Jangan kemudian malah nyinyir dan merasa tak butuh diberi bantuan oleh non-muslim, apalagi berburuk sangka ini dalam rangka kristenisasi. Andai saja menerima bantuan dari Haritano yang bukan non-muslim. Saya berharap kaum bumi datar dan sumbu pendek secepatnya waras agar pemerintah bisa fokus membangun negeri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa. Beliau ini pengen bikin pesantren. Lalu adik saya bilang, Gus, kenapa nggak bikin pesantren di kampung saya? Karena kampung saya belum ada pesantren. Akhirnya ada yang ngajak. Datanglah tuh sampai survei ke Belitung. Saya temenin. Pas waktu itu saya dikumpul-kumpul pilkada begitu. Dan lagi seru-serunya tuh. Pakai surat-surat itu juga tuh Gus ya. Pokoknya nggak boleh beli Cina, nggak boleh beli kafir. Dan Gus Soleh dengar fatwa MUI Belitung Timur ya. Ya, makanya saya sama cerita beliau lah kenapa beliau jadi main panggung, ini nggak ada urusan kok. Lagi tidur di kamar kok dia dengar suara. Terus beliau muncul, beliau ngomong. Saya juga nggak pikir mau suruh beliau yang ngomong. Mungkin Gus Soleh ngomong sebentar. Ya, terima kasih.